Welcome back to POV 5Hertz. Turn up your frequency to level up your dignity. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi sebelum itu aku memperkenalkan diri aku dulu. Aku Nicole dan aku Adora. Nah, tamu spesial kita hari ini adalah, boleh perkenalkan? Halo semuanya, nama aku Leoni, aku dari kelas 10-3 dan aku hari ini diundang nih sama teman-teman aku buat jadi narasumber di podcast POV 5Hertz. Emang kita bakal bahas apa sih nih hari ini? Nah, kalian tau lah kalau misalnya di Aksen itu kita memiliki banyak sekali siswa dan siswi dengan latar belakang yang beda. Hari ini tuh kita mau interview Leoni tentang kira-kira pengalaman dia di SMAK 7 sebagai etnis yang bisa dibilang minoritas tuh kayak gimana ya? Nah, boleh nggak kamu ceritain dulu etnis sama agama kamu? Boleh. Jadi kalau aku sendiri ini aku keturunan mama aku tuh suku Tionghoa dan papa aku tuh suku Jawa, dan kalau aku dari kecil emang udah dibesarin di keluarga yang Kristen Protestan. Kalau kalian gimana kalau kalian? Kalau kita berdua Batak. Kebetulan kita juga sama-sama Kristen Protestan. Ya, oke. Ya, sama dong berarti. Yes. Nah, kamu kan keturunan Tionghoa. Tapi sekolah di SMAK 7 itu ya seperti yang kita tahu mayoritasnya Batak. Kayak bener-bener Batak semua, sampai guru-gurunya juga Batak. Kebanyakan ya. Gimana first impression kamu waktu itu kamu masuk ke SMAK 7 pertama kali? Atau kamu sebelumnya udah di Cipinang? Jadi kebetulan guys, aku tuh emang dari toddler, bahkan aku dari toddler tuh udah di penabur komplek Cipinang Indah. Jadi orang-orang yang di SMAK 7 ini udah teman-teman aku dari lama juga. Jadi first impression sih jujur udah gak gitu inget ya. Udah terbiasa. Iya, karena emang udah nyampur ya, udah kecil, nyampur. Jadi gak ada first impression lagi gitu. Oke. Gitu sih ya. Aku tuh pengen nanya, kalau misalnya di rumah kan ada budaya tuh, di rumah kamu pasti banyak kan budaya karena latar belakang kamu tuh sendiri. Iya, campuran. Nah, kira-kira di rumah kamu itu paling kerasa itu budaya apa ya? Dari keseharian atau Jawanya? Di kesehari-hariannya. Iya. Jadi tuh karena aku dibesarin sama orang tua yang etnisnya berbeda, jadi aku tuh ngerasain dua sisi dari, maksudnya etnis Tionghoa dan etnis Jawa ya. Aku tuh ngerayain hari-hari besarnya itu, aku ngerayain Imlek, aku juga tetap ngerayain Natal, Paskah, sama aku ngerayain Lebaran karena keluarga aku yang lain kan ada yang beragamanya bukan Kristen gitu. Tapi kalau yang adat Jawanya ada nggak? Adat Jawanya mungkin ini yang aku lihat itu cara aku salim ke orang yang lebih tua. Biasanya kan umumnya aku ngeliat orang yang kalau mungkin dari kecilnya nggak dibiasain kayak gini, mereka nyalimnya itu sekedar jabat tangan kan biasanya. Iya. Tapi kalau aku dari kecil itu dibiasain untuk cium dahi kayak gini. Oke. Kalau kalian kayak gitu juga nggak? Aku enggak sih. Aku cuma ngalem dong. Iya, salam biasa. Iya. Jadi apa lagi nih pertanyaan keduanya? Nah, kamu pernah nggak ngerasa kamu tuh berbeda di sekolah yang mayoritas Batak ini sebagai kamu yang tergolong minoritas? Berbedanya dalam kayak gimana nih? Maksudnya kayak kamu ngerasa minder gitu, atau kayak ngerasa tersingkir, atau kayak biasa aja? Kalau yang aku ngerasa buruk-buruknya sampai sejauh ini, sampai titik ini aku belum ada ngerasa kayak aku di left out atau kayak dibully gitu ya, karena emang etnis aku yang tergolong minoritas kan di SMAK 7 Penabur. Jadi so far sih baik-baik aja sih, aku belum pernah ada pengalaman buruk. Tapi aku kan nggak tahu ya kalau orang lain mungkin ada kayak gimana. Kan setiap orang kan beda-beda experience-nya guys. Ya, benar-benar. Nah, kamu itu kan banyak orang tuh yang anggap sekolah BPK Penabur itu sebagai sekolah yang identik sama siswa Tionghoa. Nah, menurut kamu itu stereotip itu masih relevan nggak sampai sekarang? Sebenarnya stereotip itu tuh aku bukan bilang nggak ada sama sekali ya, sekolah Penaburnya masih kayak gitu. Iya. Tapi itu bukan kayak jadi aturan yang dimana cuma boleh etnis tertentu doang kan yang masuk sekolah kita kan. BPK Penabur tentunya nerima siapapun yang mau sekolah di sini, karena kan kita pengen menyebarkan pendidikan secara rata kan guys. Iya, benar.
Tapi kalau kalian gimana nih? Kalau aku Kalau penasaran soalnya. menurut aku kayaknya kalau misalkan penabur selain Smack 7 itu masih mayoritas Cina nggak sih? Chinese. Benar, Iya, benar, Tiongkok masih benar. mayoritas Tiongkok ya. Apalagi kayak Smack Smack 1, 1, nah Smack Smack 1, 5. iya itu. iya. Kayaknya yang mungkin yang jarang yang mayoritas Batak tuh kayak kita Smack 7. Smack 7 ya, paling ini. Sumarekon Bekasi kayaknya. Habis itu ada Smack yang juga lumayan campur orang kayak di Smack Serang itu ada Iya, juga. karena emang udah lokasinya kan emang udah Iya, beda kan. iya tergantung lokasinya juga sih, benar-benar. Nah, aku mau nanya dong pengalaman kamu di Smack 7 kayak ada nggak sih kayak momen-momen lucu tentang perbedaan budaya atau perbedaan budaya di aksen ini? Oh, di aksen ya, oke. Oh iya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aksen itu kan panggilan buat apa nih sekolah Smack kita. 7. Smack 7 ya, ya, Smack 7. Jadi kalau di aksen sendiri aku tuh kalau momen yang lucu tentunya banyak ya, apalagi karena aku tuh kan kita angkatan COVID nih, aduh gak bener kan? Iya, SMP-nya. Iya, jadi aku berinteraksi secara langsung itu kan baru-baru ini kan akhir dari SMP sampai kelas SMA. 8. Ya 7 sampai inilah pokoknya. Jadi tuh aku baru ngerasain gimana teman-teman aku khususnya yang ini ya sukunya Batak itu aksen-aksen orang tuh kan beda-beda kan. Itu salah satu yang aku ngerasain karena kan di rumah maksudnya orang papa aku ngomongnya yang kayak aksen Jawa gitu, terus mama aku kan juga aksennya biasa aja gitu loh. Jadi Logatnya berarti gitu nggak ya. ada logatnya kayak biasa normal. Iya, normal gitu, nggak ada logatnya. Jadi masuk ke sekolah yang guru-gurunya juga berbagai suku dan etnis gitu, ngedengar kayak oh ada ya yang masih ngomong kayak gini tuh beneran ada gitu. Karena aku biasanya ngeliatnya tuh di film atau apa kan. Jadi kayak wah beneran ada gitu aslinya. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Emang banyak sih yang kayak teman-teman kita yang masih aksennya tuh Batak banget atau nggak guru. Iya. Ya kalau guru mah Nah, iya. Pak karena Binsar gitu aja ya. ngomong ke Bu Suma pakai bahasa Batak. Iya, itu tapi kayak seru sih dilihatnya. Nah, dari selain logat nih atau mungkin logat juga bisa Ada karena momen lucu gak? iya. Momen lucu. Yang kayak lucu gara-gara apa gitu? Iya. Jadi sebenarnya nggak tahu ini lucu apa enggak ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan aku di dulu tuh pas sempet masa apa di kelas aku itu disetel mulu satu lagu. Aku masih ingat judulnya sampai sekarang. Tebak. Apa tuh? Tebak Kayak apa? tebak. Bisa tebak nggak? 3, 2, 2, 1. Mar 2 Holong. Iya betul banget. Itu lagu itu diputar terus setiap istirahat pas aku kelas 10 sama SMP ya, kelas 9 loh khususnya. Jadi terus aku kayak pas pertama kali denger lagu itu kan aku nggak tahu kan itu lagu apa. Oh, iya. Iya, benar. Terus kayak awal kayak apa nih kayak rada asing di kuping aku kan. Tapi makin lama kelamaan di satu titik aku bahkan jadi hafal berapa gitu gara-gara emang teman-teman aku tuh pada setel itu. Jadi kayak ada untungnya kan, maksudnya aku sekolah sama teman-teman yang etnisnya tuh beragam karena aku dapat Iya. belajar kayak budaya-budaya orang lain tuh gimana gitu. Benar-benar. Nah, gara-gara kamu itu punya banyak teman Batak, itu ada nggak kebiasaan orang Batak yang akhirnya kamu ikut adaptasi? Logatnya ikut juga Iya nggak? kayak nggak sengaja Nggak ya? keikut tiba-tiba ngomong kayak loh kok logat aku jadi kayak gini. Nah, iya itu tuh aku tuh orangnya tuh kebiasaan buat ngikutin logat yang lawan bicara aku ngomong. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia ngomong logatnya logat Batak, kebawa gitu. Kalau dia ngomongnya logat Jawa, ya kebawa. Aku tuh orangnya gampang banget ngikutin itu guys. Padahal kayak nggak bermaksud gimana gitu loh. Kesannya kayak ngeledek ya. Iya, tapi sebenarnya enggak guys. Aku emang kebiasaan aja. Tapi aku juga suka kayak gitu kok. Oh iya, Iya. contohnya logat. Kayak bahkan kayak waktu itu aku pernah nonton film, nonton series. Series, yang ya. dia tuh kayak ada ambon-ambonnya gitu loh. Nah, itu jadi kebawa kan? Aku ngomong kayak loh kenapa jadi kayak Ambon juga. Iya, karena kayak udah Tapi itu normal. kebawa gitu guys. Nah, kalau misalkan di keluarga kamu nih, Iya. kita bahas keluarga ya sekarang. Nah, ya. kayak masuk Kan ke keluarga keluarga. kamu mayoritas Jawa. Iya. Tradisi yang paling terasa di rumah apa? Sama yang kalau Tionghoa juga yang kayak paling kerasa banget kayak ini ada dua perbedaan yang beda banget. Oh iya iya. Jadi kalau yang dari Jawa dulu ya, dari Jawa itu manggil orang sih. Sebenarnya ini juga tradisi Tionghoa juga ya, manggil orang tuh kan kalau di etnis-etnis tentunya kan ada kayak aturan, bukan aturan ya, yang kayak Panggilan Panggilannya apa? khusus misal kalau di Batak
tante, ada inang tua gitu-gitu. Iya, kayak apa tulang ya? Bercabang. Tulang, Iya, tulang. banyak banget gitu. Tulang ya banget. Nah, jadi itu kayak ya sih dari sisi mama sama papa kan tentunya beda kan cara manggilnya. Jadi itu kalau aku manggil om aku manggilnya kuku gitu. Terus kalau dari sisi papa kan itu lebih banyak kan Pak De, Bude gitu-gitu. Oh iya. Jadi itu sih yang kayak paling kerasa karena itu emang paling sering dipakai kan apalagi kalau acara keluarga gitu. Banyak ya berarti yang harus dihafal. Iya banyak. Tapi kalau di Batak tuh juga ada yang kayak gitu kan setahu aku. Kita banyak banget. Banget Banyak dengan banget. Banyaknya dengan banget ya. Oke, lanjut nih. Aku mau ngebahas stereotype. Nah, menurut kamu, abis kamu temenan sama orang Batak ini, stereotype orang Batak yang menurut kamu sejalan atau yang berbeda dengan apa yang kamu alamin tuh apa aja? Atau kayak apa yang kamu tahu stereotype Batak yang paling umum? Iya, dan kayak Iya. teman-teman kamu Bener tuh gak ternyata? kayak gitu nggak? Iya. Jadi kayak kalau yang paling umum ini nggak benar ya guys sebenarnya, tapi yang paling umum Iya, kan nggak apa-apa, nggak semua orang Batak itu apa pemalah ya. Aku biasanya sih kayaknya Suaranya keras. karena Iya, suaranya keras keras. kan. Iya, kadang benar. ngomong. Cuman menurut aku itu nggak selalu benar ya, karena tuh ada kok yang kayak bukan orang Batak tapi pemalah, ada yang orang Batak tapi belum tentu pemalah juga kan. Bukan berdua ini ya contohnya. Jadi kayak menurut aku tergantung kembali lagi ke kitanya kan, kayak personality orang-orang tuh beda-beda, nggak bisa kalian golongin ke dari dia etnis apa otomatis personality dia kayak gini gitu Iya, loh. benar, setuju. Berarti nggak bisa ya? Berarti nggak valid ya? Nggak valid. Nggak valid dong. Nggak valid. Anak aksen berarti baik-baik lah. Baik-baik dong, kita kan di aksen diajarin Gak ada yang menghargai pemarah, kan? sesama ya nggak guys. Iya, benar. Nah kalau misalkan stereotype orang Chinese gimana? Stereotype orang Chinese kalau yang aku paling sering ngerasain ya apa orang tuh otomatis mikirnya kita tuh Jualan. yang jualan itu atau yang kayak Cina punya toko itu kan. Terus yang kedua kalau yang ini apa pelit ya, itu benar nggak sih guys menurut kalian? Karena kan dari sisi orang yang bukan keturunan Tiongkok gitu, itu gimana tuh? Kembali lagi tuh lebih ke kayak pelit itu emang dari orang itu Tergantung kayak ya. iya di keluarganya itu kayak gimana Iya. juga dididiknya sebagai orang, dan itu aja sih, kayak belum tentu gara-gara etnis juga ya. Aslinya enggak kok, di aksen banyak Iya. Chinese yang baik-baik banget. Ya contohnya saya ya teman-teman. Enggak. Jujur Jujur baik banget ya, baik jujur, banget baik maksudnya. Iya. Justru nggak pelit sama sekali. Iya benar Nggak banget ya pelit guys. Nah, pernah nggak kamu tuh ngerasa harus nyesuain diri di lingkungan tertentu, kayak trying to fit in? Oh iya, buat fit in ya. Sebenarnya kalau coba menyesuaikan kayak fit in yang tadi ada bilang itu, tentunya pernah. Cuma aku nggak ngerasa karena etnis sih, maksudnya karena emang sosial Oh, aja. berarti bukan karena beda suku atau beda agama? Enggak. Kalau buat aku nggak pernah kayak gitu. Buat apa? Coba mengubah diri buat nyocokin kayak ke etnis yang mayoritas gitu loh. Tapi kayak kalau emang fitinnya sendiri, tentunya kan semua orang pernah kan. Tapi kayak aku sendiri nggak pernah karena alasan yang itu. Tapi berarti kamu pernah nggak ngerasa kayak nggak cocok, kayak misal ada pengalaman yang bikin kamu kayak gimana ya, kayak ngerasa tersingkir gitu loh? Kayak misal lihat teman-teman kamu lagi bahas yang Batak-Batak doang yang tahu. Oh iya ngerti. Sebenarnya sih bukan tersingkir banget. Kalau mereka bahas itu kan, maksud aku juga happy aja buat tahu, karena Oh, kan aku iya. mempelajarin hal yang baru kan. Iya. Tapi kalau bingung pernah aku kayak pertama kali dengar kayak misalnya maksudnya apa sih ngomong apa gitu. Tapi kan kalau kayak gitu aku tuh makanya nanya guys kayak ke temen aku kayak ini maksudnya apa sih gitu, artinya apa kalau di kalian tuh gimana. Oh, iya. Terus mereka semuanya sih senang buat jelasin gitu loh, maksudnya open aja buat ngejelasin. Jadi kalau buat ngerasa tersingkirnya aku nggak pernah sih sejauh ini untungnya. Nah, oke, kalau dari pengalaman kamu sendiri, temenan sama orang yang kayak banyak banget lah beragam-ragam etnisnya itu, menurut kamu jadi orangnya lebih open minded nggak gitu? Tentunya sih jadi lebih open minded ya, karena kan orang-orang yang aku temenin itu kan beragam kan, bukan Batak doang, bukan Iya. Tionghoa Oh, doang, iya. bukan Jawa doang, emang kayak campuran gitu loh. Jadi dari situ tuh aku belajar
kita tuh nggak bisa nyamain semua orang kan. Semua Iya. orang dibesarinnya tuh budaya juga beda-beda. Iya, gitu. bener-bener. Jadi kayak lebih apa ya, bisa ngerasa menghargai sesama aja sih gitu. Kalau kalian gitu juga nggak sama teman? Iya, kayak aku biasanya ngikutin orangnya sih. Jadi Iya. kayak aku akan menyesuaikan diri aku tergantung orangnya. Iya benar sih. Benar-benar. Masa kita mau ngomongin adat Batak ke orang Jawa gitu misalnya? Kayak kan pasti nggak nyambung. Kecuali Iya. emang mau explore doang. Tapi maksudnya Iya. kalau kayak ngebahas yang ya gitulah. Tapi mungkin dari situ, kalau menurut aku ya, kalau aku hangout sama temanku yang etnisnya bukan sama nih, kalau di awal sih emang ada rasa kayak kita mau ngomong apa nggak nyambung kan kadang. Tapi justru tuh dari situ kayak kita tuh bisa coba connect sama budaya lain gitu. Oh iya. Iya gak sih? Iya, jadi kayak bisa lebih tahu sih. Lebih tahu tentang budaya lain, bukan budaya kita doang yang kita tahu gitu loh. Jadi kayak menambah pengetahuan juga sih. Benar. Apa nih next? Nah kan kamu tuh tadi balik ke keluarga kamu. Kamu kan dari etnis Jawa sama satu lagi Chinese. Iya. Kamu tuh ngerasa krisis identitas atau enggak? Krisis Kayak identitas ya? aku nih Sebenarnya apa gitu? Aku sebenarnya apa, manusia bukan sih gitu. Jadi krisis identitas. Sebenarnya kalau buat masa sekarang aku udah nggak krisis identitas lagi. Cuma tentunya mungkin pas aku masih lebih kecil ya dulu, masih kan emosinya tuh masih belum yang stabil banget ya. kan. Jadi tuh tentunya masih ada ngerasa kayak perbedaan gitu. Apalagi biasanya tuh dulu teman-teman aku kan jarang yang aku temu tuh campuran kan maksudnya. Iya. Jadi tuh kalau cerita kayak aku takut kayak mereka malah nggak bisa relate ke aku yang dibesarin budayanya dua gitu. Mungkin buat mereka itu kelihatan asing kan gitu atau gimana. Tapi buat aku kan itu emang normalnya gitu. tapi itu keren sih. Setuju. Kayak di dua lingkungan Yang kayak beda. adaptasinya susah nih, bisa baru ketemu keluarga dari papa. Terus Terus keluarga langsung dari ketemu mama yang langsung ini. kayak oke beda lagi. Iya, Beda itu lagi. sih. Karena misalnya nih aku ketemu sama keluarga yang papa aku, kan itu kan aku nyebutnya Pak De, Bude gitu. Iya. Tiba-tiba nengok sebelah manggilnya udah beda lagi gitu. Iya. Jadi bingungnya sih kayak di situ sih. Cuma aku maksudnya bangga sama apa etnis aku gitu kan, bukan yang kayak gimana. Nah, kalau misalnya kamu itu bisa kasih pesan ke teman-teman soal keberagaman tuh, kamu pengen ngomong apa? Pesannya tentunya apa yang tadi sih, yang kayak maksudnya kalian tuh temenan jangan mandang orang itu etnisnya apa, suku agamanya apa, karena Bener. bergaul sama siapapun itu emang kayak ada manfaatnya loh buat kita dapat menambah ilmu itu, terus kan kayak memperluas lingkungan sosial kita kan. Dan dari temenan sama orang-orang yang budayanya gak sama-sama kita, itu kan juga kayak meningkatkan rasa toleransi kita Iya, kan, rasa iya. menghargai kita. Jadi kita tuh tahu, oh budaya ini kayak gini, jadi kita tuh nggak kayak yang, ih kok kayak gitu sih. Dan kayak sebenarnya kan semua orang tuh juga beda ya, walaupun kayak satu Iya, suku walaupun kan tetap sama. bisa aja beda sifatnya. Karena kan karakter orang beda-beda juga. Karakter orang beda-beda, nggak bisa ditentuin dari situ aja guys. Iya, tambah juga sama lingkungan dan keluarganya itu dia dididiknya kayak gimana, pasti Nah, iya, ujung-ujungnya pasti beda. Makanya jadi gitu. kalau kita temenan sama orang yang etnisnya beda, jadi kan kita tahu, oh sebenarnya stereotip yang kayak di suku orang ini tuh gak benar, belum tentu benar dong, karena Iya. kan tiap orang tuh beda-beda, nggak bisa digolongin pakai stereotip itu. Setuju. Apa nih? Kalau misalkan kamu disuruh deskripsiin diri kamu dalam 3 kata yang mewakili semua budaya, itu apa aja? Yang mewakili Ya semua budaya. boleh sih, bebas lah ya, Iya, berapa kata. bebas, ya. bebas. Sebanyak-banyaknya gitu. banyak banget dong berarti nanti. Sabar-sabar. Jadi aku kan mikir dulu, tapi kalau dari kalian gimana? Kalau kalian disuruh deskripsiin aku dalam 3 kata, Budaya atau kamunya nih? Budaya kamu atau kamunya? kayaknya akunya ya. Aku kamunya. Oke. Gimana ya? 1 baik hati, 2 pintar. Aduh. Ya. 1 jujur. Jujur. 2 Apa sih kayak bukan, maksudnya bukan jujur sifat jujur dalam artian apa jujur. nih? Nah, jujur itu. Oh, iya. Salah konsepsi ya guys. Em, Aduh, baru ngerti. murah hati banget.
murah hati. Iya, kayak Terbuka. suka berbagi banget. Kayak bener-bener yang bilang suku atau etnis Tionghoa itu pelit tuh enggak. Nah, contohnya ini ya guys. banget ya. Yang kedua, bilang menurut aku tuh kamu orangnya terbuka sih. Dari yang aku lihat tuh kamu gampang aja gitu berteman sama semua orang dan nggak terlalu kayak nggak mau Iya, jadi kayak nggak milih-milih teman berdasarkan ini ya guys. benar kayak aku ya. Yang ketiga menurut aku inisiatif. Kebetulan belum pernah sekelas sih, jadi kurang tahu Iya. ya aku. Semoga bentar lagi sekelas ya guys. Oke. Nah, kalau kamu deskripsinya apa? Kalau Iya. mewakili budaya yang kamu punya. Oh iya. Jadi tentunya kayaknya kalau dari budaya yang Tionghoa dulu ya, yang dari mama, mungkin kan kita tahu nih biasanya orang tuh pada mikirnya orang Tionghoa itu kebanyakan suka dagang kan gitu. Iya. Jadi yang pengen aku tonjolkan dari sifat itu ada beberapa betulnya itu dalam segi yang kayak daya juang buat jualan itu, aku ngerasa aku punya daya juang itu. Maksudnya dalam artian tuh jualan itu kan gak gampang ya. Iya. Gitu. Iya, Ada setuju. usaha yang mesti dikeluarin. Mungkin dari sisi itu aku bisa lihat gitu. Terus kalau dari sisi papa, sisi Jawanya, itu sih karena dari kecil udah dibiasain salim sama orang gitu. Sopan. Iya, aku maksudnya belajar cara memperlakukan orang yang lebih tua dari mana tuh, itu aku beruntung karena dari sisi itu dapat gitu kan. Jadi aku bisa belajar cara bertata perilaku gitu lah. Iya, itu sih guys. Oke. Kita udah bahas banyak banget ya sama Leonie hari ini. Iya. Kita udah belajar banyak banget cara kita toleransi sama orang lain. Setuju, tapi aku punya pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Nah, kira-kira kamu itu dari pengalaman kamu sendiri lahir di tempat yang sangat beragam itu, hal yang paling kamu syukurin itu apa? Hal yang paling aku syukurin, Iya. tentunya aku bersyukur karena lingkungan di mana aku tumbuh, berteman, keluarga gitu juga suportif sih. Maksudnya dalam artian aku belum ada pengalaman yang terlalu buruk di mana aku di left out atau kayak di sudutkan gara-gara etnis aku kan. Iya. Jadi emang dari sisi keluarga kan di keluarga yang suportif gitu, membangun, dan juga teman-teman aku nggak ada yang kayak mengkucilkan aku gitu, membuli aku. Padahal aku di SMAK 7 sendiri kan termasuk golongan minoritas kan, teman-temanku kebanyakan yang bersuku Batak, tapi itu nggak ada yang kayak nggak mau temenan sama Leonie gitu, nggak ada kan yang kayak gitu. Jadi aku bersyukur gitu sih. Oke. Nah, udah boleh penutup. Nah, udah boleh. Ini yang sebenarnya dinanti-nantikan Adoga ini guys. Oke. Oke, Leonie makasih banget udah nyempetin waktu ya buat diundang Ya, di podcast sama-sama. kita. Thank you, Leo. Segbit 5 POV 5 POV 5 Hertz. Oke, that's all guys for today. See you on another episode. Turn up the frequency to level up your dignity. Bye-bye.